Salve sahabat channel Aku Katolik, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat, kamu tahu nggak kenapa bulan Mei dalam gereja Katolik disebut sebagai bulan Maria? Sebelum kita mulai pembahasannya, saya mengajak sahabat semua untuk mendukung channel Aku Katolik dengan menekan tombol subscribe dan membagikan video ini kepada teman-teman lainnya. Terima kasih atas dukungannya. Nah, gereja Katolik menetapkan bulan Mei sebagai bulan Maria. Tapi tahukah kamu asal-usulnya? Di banyak negara Eropa yang beriklim 4 musim, bulan Mei adalah musim semi, saat bunga-bunga mulai bermekaran dan kehidupan baru dimulai. Oleh karena itu, bulan ini dianggap cocok untuk menghormati Bunda Maria yang disebut sebagai Hawa baru, ibu dari semua yang hidup, karena ia melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Tradisi penghormatan ini dimulai pada akhir abad ke-13 dan semakin meluas pada abad ke-18 ketika para imam Jesuit mulai memperkenalkannya di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas Katolik. Sejak saat itu, devosi kepada Maria di bulan Mei menjadi bagian penting dalam kehidupan iman umat Katolik di seluruh dunia. Tradisi ini juga dikuatkan oleh pengalaman Paus Pius ke-7 pada tahun 1809. Saat itu, beliau ditangkap oleh tentara Napoleon dan dipenjara. Di dalam penjara, Paus Pius ke-7 berdoa dengan pengantaran Bunda Maria, memohon pembebasan. Ia berjanji bahwa jika doanya dikabulkan, ia akan mendedikasikan 1 bulan dalam setahun bagi devosi khusus kepada Bunda Maria. Dan benar, 5 tahun kemudian pada tanggal 24 Mei, Paus Pius ke-7 dibebaskan. Sejak saat itu, ia secara resmi menetapkan bulan Mei sebagai bulan yang dikhususkan untuk penghormatan kepada Bunda Maria, Ratu Surga. Lalu, siapakah Bunda Maria itu? Dalam tradisi Katolik, kisah Bunda Maria berasal dari Perjanjian Baru dalam Kitab Suci. Maria adalah seorang gadis muda dari Nazaret yang menerima panggilan dari malaikat Gabriel untuk menjadi ibu dari Yesus. Meskipun awalnya bingung dan takut, Maria menerima tugas itu dengan penuh iman dan ketaatan. Maria melahirkan Yesus di Bethlehem, merawat dan membesarkannya bersama Yusuf, serta setia mendampingi Yesus sepanjang hidupnya hingga wafat dan kebangkitannya di atas kayu salib. Yesus berkata kepada muridnya Yohanes, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, Maria menjadi ibu bagi seluruh umat beriman. Setelah kebangkitan Yesus, Maria terus hadir di tengah para rasul, bahkan saat pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Kehadiran Maria inilah yang membuat gereja menghormatinya secara khusus, terutama dalam tradisi Katolik, di mana Maria disebut sebagai Bunda Gereja dan perantara doa bagi umat.
Itulah sebabnya selama bulan Mei, umat Katolik di seluruh dunia bersama-sama berdoa rosario sebagai bentuk penghormatan dan kasih kepada Bunda Maria dan sebagai wujud kepedulian terhadap gereja universal. Maka, mari kita semua sebagai sahabat Katolik bersama-sama berdoa rosario di bulan yang istimewa ini. Melalui Bunda Maria, kita mohon kepada Yesus untuk damai, kesembuhan, dan berkat bagi dunia dan hidup kita. Tuhan memberkati. Salve.